Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita dan hari ini kita ada di hari ke-9. Kita nanti akan belajar structure bagian kedua ya. Jadi structure itu ada dua bagian teman-teman. Jadi bagian pertama itu nomor 1 sampai nomor 15. Itu teman-teman diminta mencari bagian kalimat yang hilang. Jadi bentuk soalnya seperti yang selama ini kita kerjakan di latihan soal gitu ya. Nah, kemudian ada part B atau part 2 di structure itu nanti mulai nomor 16 sampai nomor 40. Di mana teman-teman nanti tidak diminta mencari bagian kalimat yang hilang, tapi diminta mencari kesalahan di dalam kalimat. Jadi ada 4 yang digarisbawahi A, B, C, D gitu ya. Dan salah satunya itu mengandung error atau kesalahan. Seperti itu. Jadi hari ini kita kenalan dengan cara mengerjakan error analysis. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ke teman-teman bahwa sebenarnya bab yang dibahas atau bab yang dicakup di struktur bagian kedua maksud saya itu semuanya sudah kita bahas dari bab 1 sampai bab 8. Nah, nanti di sini tambahannya hanyalah vocab-vocab ya, dan vocab itu bisa teman-teman dapatkan hanya dari latihan. Seperti itu. Jadi di sini nanti saya akan lebih fokus ke latihan untuk memperkaya vocab teman-teman. Nah, jadi langsung saja, sebelum kita menginjak ke materi inti error analysis, saya ingin mereview materi-materi sebelumnya ya yang sudah kita pelajari-pelajari sejauh ini lewat kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan di dalamnya. Jadi di sini nanti saya berikan teman-teman kalimat yang salah, teman-teman tebak satu kesalahan di dalam kalimat itu, gitu ya. Kalimat pertama yang mengandung kesalahan adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, kira-kira di sini teman-teman ada yang tahu nggak satu kata yang salah itu kira-kira di kata apa, teman-teman? Betul sekali. Jadi yang salah di kata worked-nya ya. Ini materi kita tentang auxiliary. Ini kita bahas di hari pertama, kemudian kita ulangi di hari ke-7. Ya, ketika kita belajar adverb itu ada sedikit membahas tentang auxiliary. Nah, jadi auxiliary itu adalah kata kerja bantu dan kata kerja yang dibantu itu harus mengikuti eh, apa ya, mengikuti ketentuan. Jadi sudah ada ketentuannya. Kalau misalnya kata auxiliary-nya apa, maka kata kerjanya apa. Nah, di sini petunjuk teman-teman adalah auxiliary did ya, dari keluarganya do atau dummy auxiliary, teman-teman. Do, does atau did gitu ya. Yang mana verb gandengannya bukan verb ed. Tapi verb gandengannya adalah verb 1. Jadi yang salah yang worked-nya harusnya nggak pakai ed. Gitu ya. Jadi kalimat yang benar, Albert Einstein did not work at the hospital. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya, masih sama ya, teman-teman coba cari kesalahan yang ada di kalimat ini. An electric eel able produce electricity. Nah, kira-kira yang salah di kata apa, teman-teman? Jangan takut salah ya. Betul sekali, misal so, jadi jawabannya adalah yang able, teman-teman. Jadi able itu kalau teman-teman cek di kamus, kelas katanya adalah kata sifat. Gitu ya. Dan kata sifat ini kita pelajari di hari ke 6 ya, yaitu fungsinya adalah menjelaskan kata benda. Sedangkan able di sini mampu menghasilkan atau dapat menghasilkan itu menjelaskan menghasilkan kata kerja, teman-teman. Ya kan, yang mana tidak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Jadi harusnya bukan able. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja itu cuma dua, teman-teman ya, yaitu auxiliary, kata kerja itu sendiri, atau kalau nggak gitu kata keterangan. Nah, kebetulan di keluarga auxiliary verb ya, itu ada keluarga modal yang artinya sama dengan able, yaitu kata can. Nah, jadi itu yang benar adalah pakai can gitu ya. Jadi kalimat yang benar, an electric eel can produce electricity. Seperti itu. Nah, kemudian kesalahan berikutnya, nah sebelumnya saya ingin menjelaskan ke teman-teman, terkadang itu kesalahannya berupa ini teman-teman, ada yang kebalik gitu ya. Jadi urutannya itu harusnya A B jadi B A. Nah, contohnya, kalimat yang mengandung dua kata yang kebalik ya. The method new was proven to be effective. Adakah yang tahu dua kata yang kebalik di sini kata apa sama kata apa, teman-teman? Ya, betul sekali. Kata new method ya. Jadi harusnya new method, bukan method new. Ini materi kita hari ke-6 juga tentang kata sifat. Jadi kalau ada kata sifat yang nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya adalah kata sifatnya dulu, baru kata benda.
Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu dibalik teman-teman ya. Jadi bukan the method new tapi the new method. Seperti itu. Jadi sekali lagi kalau ada kata sifat dengan kata benda yang ketemu nempel, maka urutannya kata sifatnya dulu baru kata benda. Seperti itu. Jadi harusnya the method new, sorry, the new method maksud saya ya, was proven to be effective. Seperti itu. Kemudian contoh berikutnya ada penambahan kata yang tidak perlu. Jadi harus ada yang teman-teman hapus. Nah, kalimat yang mengandung pemborosan atau harus ada yang teman-teman hapus adalah Faker is the most best LOL player in the world. Adakah yang tahu di sini kata apa yang harus kita hapus, teman-teman? Oke, betul sekali, Mesian, yaitu kata most ya. Jadi, best itu sudah bentuk superlatif dari kata good, teman-teman. Artinya baik atau bagus gitu. Nah, kalau kita mau bilang yang paling baik atau paling bagus, itu sudah best ini. Ya, jadi nggak boleh kita bilang most good atau goodest, bukan ya, apalagi best. Jadi cukup bilang best saja. Jadi jangan ditambahkan most. Oke, jadi kalimat yang benar, Faker is the best LOL player in the world. Seperti itu. Dan kemudian contoh terakhir yang mengandung kesalahan, kadang ada kata yang dihapus, jadi teman-teman harus mencari kata yang hilang di dalam kalimatnya. Contoh teman-teman. Kalimat ini ada satu kata yang hilang yaitu one the most important skills to acquire is communication. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak kata apa yang hilang? Ya, betul sekali. Jadi di setelahnya one itu harus ada kata of. Gitu ya. Jadi teorinya ini juga di materi hari ke-6 tentang kata sifat. Dulu saya menjelaskan ke teman-teman di contohnya ya. Kalau misalkan teman-teman menemukan ada penanda jumlah, setelahnya ada of-nya, maka harus ada the setelahnya sebelum nabrak kata benda yang dijelaskan. Nah, ini dibalik teman-teman. Jadi of-nya yang dihilangkan. Ya, jadi ada one, ada the, berarti di tengah-tengahnya harus ada of. Seperti itu. Dan sebenarnya ini tadi sekalian saya mereview materi-materi sebelumnya kepada teman-teman. Ini juga saya menjelaskan kepada teman-teman atau memberi contoh kepada teman-teman. Kurang lebih seperti inilah bentuk kesalahan nanti yang akan teman-teman temui di soal structure TOEFL yang bagian kedua atau error analysis. Nah, jadi kesalahan tersebut tadi itu dibagi menjadi 4 kategori. Dan kalau teman-teman bisa mengetahui ini ya, teman-teman bisa mengantisipasi. Ketika menjawab soal atau menganalisa yang digarisbawahi, teman-teman bisa mengantisipasi. Jadi apakah kesalahan itu yang A, B, C, atau yang D. Seperti itu. Jadi kesalahan yang A atau yang pertama ya, ada namanya misformation. Nah, misformation ini artinya adalah pembentukan kata yang keliru, teman-teman. Jadi si pembuat soal atau yang ITS-nya itu ya, itu merubah satu kata yang harusnya sudah benar di kalimat itu diganti. Yang mana malah jadi salah, teman-teman. Dan penggantian atau pembentukan kata yang salah tersebut itu ada dua jenis, ya. Ada yang ketika diganti kelas katanya itu tetap tidak berubah. Contohnya yang did not worked tadi, teman-teman. Jadi worked itu juga kata kerja, harusnya work. Nah, work juga kata kerja. Nah, cuman verb satu dan verb ed atau verb 2 atau verb 3 itu beda penggunaan. Gitu ya. Jadi kalau pakai auxiliary did, maka verbnya harus verb satu bukan verb ed. Jadi walaupun sama-sama verb, ada perbedaan penggunaan. Gitu ya. Nah, kemudian kadang ketika si pembuat soal itu mengganti katanya, itu jadi kelas katanya juga ikut berubah, jadi ikut salah, teman-teman. Jadi kita bisa menganalisanya cukup dari kelas katanya saja. Jadi boleh nggak kelas kata itu ada di situ? Seperti itu. Nah, contohnya tadi adalah able tadi. Gitu ya. Jadi able produce. Nggak bisa kata sifat menjelaskan kata kerja. Loser bisa nggak able itu menjelaskan kata kerja, kata benda ill. Kan kata sifat kan menjelaskan kata benda. Nah, tempatnya pun juga keliru, teman-teman ya. Jadi kalau dia menjelaskan kata benda, ya tempatnya di sebelumnya, bukan di setelahnya. Jadi yang salah ya tetap able-nya itu, teman-teman. Ya, tapi kalau dimaknai, able ini ingin menjelaskan produce, bukan menjelaskan ill-nya ya. Makanya kalau kita ingin benarkan, itu harusnya bukan able, tapi can. Seperti itu. Dan sebelum saya lanjutkan ke 3 jenis sisanya, saya ingin menambahkan bahwa kesalahan misformation ini adalah jenis kesalahan error analysis yang paling banyak ya teman-teman. Dari di antara 25 soal bisa dibilang 21 atau 23 bahkan kadang semuanya itu adalah kesalahan misformation. Nah, tapi justru karena misformation ini sering keluar, kadang orang itu nggak paham bahwa ada 3 jenis kesalahan yang lain, yaitu misordering, addition, omission, walaupun keluarnya cuma sedikit, teman-teman.
Jadi ya kadang cuma satu soal, kadang cuma dua soal maksimal gitu ya. Nah, tapi tetap ini penting untuk teman-teman ketahui seperti itu. Sebelumnya saya ada pertanyaan dari Miss Jihan, kalau able to produce itu apakah masih salah, Mister? Nah, kita coba saja teman-teman. Analisa ya, kalau misalkan able-nya itu kita tambahi dengan kata to setelahnya, sekarang coba teman-teman cari predikatnya ada atau tidak. Kalau misalnya ini ya, setelahnya able ini kita tambahkan to, jadinya nanti, sorry, di sini ya. Jadi able to produce. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, predikatnya nanti yang mana? Atau ada nggak predikatnya di soal? Sepertinya teman-teman lupa nih bentuk predikat. Nah, berarti saya ganti nih pertanyaannya. Teman-teman masih ingat nggak kata kerja apa aja yang bisa jadi predikat dan kata kerja apa aja yang tidak bisa jadi predikat? Nah, kita ke kata kerja yang predikat dulu. Kita review materi hari pertama ya, teman-teman. Kata kerja yang bisa jadi predikat itu verb keberapa saja, teman-teman? Boleh buka catatan nggak apa-apa? Kita masih belajar ya. Jadi sambil mengingat-ingat, teman-teman tulis di chat ya. Kata kerja eh, apa aja yang bisa jadi predikat? Yang tidak bisa, nah, yang tidak bisa ya. Oke, langsung kita ke yang tidak bisa. Baik, teman-teman. Jadi ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, yaitu to verb satu, betul. Kemudian ada verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, betul sekali. Dan juga verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya juga, betul sekali. Nah, sedangkan yang bisa jadi predikat itu ada verb satu yang berdiri sendiri tanpa to ya, beda dengan to verb satu, teman-teman. Kemudian ada verb SIS, kemudian ada verb 2 dan juga auxiliary verb. Ini adalah kata kerja yang bisa jadi predikat. Nah, sekarang saya kembalikan ke pertanyaan awal tadi saya, ya. Jadi kalau misalnya able to produce, apakah boleh atau tidak? Nah, sekarang kita kembalikan lagi. Maksud saya kembalikan ke teman-teman ya. Jadi kalau able to produce nanti, predikatnya yang mana, teman-teman? Tidak ada ya, berarti dan kalimat harus ada predikatnya ya. Jadi nggak harus ada subjek sama harus ada predikat. Materi kita hari pertama, teman-teman. Jadi kalau pertanyaan apakah boleh kita bilang an electrical able to produce electricity? Jawabannya tidak boleh. Kenapa? Karena nanti kita kehilangan predikat. Seperti itu. Dan kalimat tidak boleh tidak punya predikat. Gitu ya. Kecuali di double komparatif. Kalau di double komparatif materi hari kelima, nggak apa-apa. Nggak pakai subjek predikat. Seperti itu. Tapi ini bukan kalimat double komparatif ya. Nggak ada penanda double komparatif di situ. Atau the more itu ya, teman-teman. Jadi ya harus ada subjek sama predikatnya. Seperti itu. Kenapa ya Mister Abel sama Ken itu kelas katanya beda, padahal sama-sama artinya, oh maksudnya sama, padahal sama mampu atau bisa, maksudnya gitu ya. Eh, jadi memang sama kayak gini teman-teman. Di hari kedua kita belajar eh, apa namanya? Karena itu ada because, ya, ada because of. Gitu ya. Jadi artinya karena sama-sama karena. Tapi karena kelas katanya beda, ya penggunaannya juga beda, teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya kenapa kok artinya sama, tapi kok kelas katanya beda? Nah, saya balik lagi. Jadi karena ada penggunaan yang berbeda. Seperti itu, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita mau bilang karena yang setelahnya bukan subjek predikat, ya kita pakainya sorry, maksud saya preposition. Ya, tapi kalau kita pakai karena setelahnya subjek predikat harus pakai subjek predikat. Nah, mungkin pertanyaannya saya rubah. Kenapa harus ada grammar? Kenapa harus ada aturan-aturan seperti itu? Padahal artinya sama ya. Kan bisa tuh kita paksa kayak bahasa Indonesia misalnya. Apa namanya? Ngomong langsung aja seperti artinya. Misalnya vocab saya di depan ya pengen ngomong saya ya saya gitu ya. Makan ya makan dan sebagainya gitu. Nah, kenapa dalam bahasa Inggris itu grammarnya lebih fix, lebih lebih ribet gitu. Nah, karena sebenarnya bukan lebih ribet ya, karena kalau dibandingkan bahasa Indonesia sebenarnya dia lebih sedikit aturannya, teman-teman.
gitu ya. Cuman karena bahasa Inggris ini bukan bahasa murni, maksudnya bukan bahasa dia sendiri, bahasa Inggris ini adalah bahasa campuran dari segala bahasa, teman-teman. Ya. Dan bahasa Inggris itu sudah mengalami evolusi beberapa kali ya. Jadi ada perubahan-perubahan contohnya di zamannya Shakespeare. Kalau teman-teman belajar karya sastranya Shakespeare itu grammarnya berantakan, teman-teman. Maksudnya berantakan itu tidak sama seperti sekarang. Tidak sama seperti grammar yang sekarang. Nah, kenapa kok ada grammar yang sekarang? Itu sebenarnya untuk memudahkan. Jadi kalau kita menemukan kata dari bahasa asing, nah, itu kategorinya apa? Kalau misalkan kata kerja ya pakainya seperti halnya kata kerja seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya kenapa harus ada grammar, harus ada aturan-aturannya seperti itu sebenarnya untuk mempermudah gitu ya. Jadi ada patokan, penggunaannya itu ada patokannya, lebih mudah seperti itu. Jadi kita nggak asal karena kalau asal biasanya menimbulkan miss apa namanya itu? Mispersepsi, sorry, apa namanya teman? Kalau beda itu misinterpretasi. Jadi kayak maksudnya saya apa, nangkepnya orang beda. Seperti itu. Jadi supaya gampang itu terutama dalam bahasa Inggris itu contohnya help, teman-teman. Help itu punya dua kelas kata, bisa artinya membantu atau menolong, bisa artinya bantuan, pertolongan. Dan kata kerja dengan kata benda itu bisa ditambahkan s. Ya, jadi artinya bisa nanti membantu untuk subjek tunggal, bisa juga untuk bantuan-bantuan ketika dia jamak, sama-sama helps. Seperti itu. Jadi grammar itu sebenarnya untuk memudahkan kita gitu ya, untuk memahami itu ketika kita menemukan helps apakah artinya membantu atau menolong atau artinya bantuan-bantuan. Jadi tergantung letak dan tempatnya seperti itu dan juga fungsinya. Letak di kalimat itu tergantung fungsi ya, teman-teman. Atau kelas kata seperti itu. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kenapa sama-sama artinya sama tapi kok katanya beda? Nah, karena penggunaannya juga beda. Jadi able itu tidak bisa dipakai untuk predikat. Karena kelas katanya kata sifat ada ketentuannya. Kata sifat penggunaannya seperti apa itu ada ketentuannya. Seperti itu. Gitu ya, Mas. Jadi jawabannya karena ada penggunaan yang berbeda dari able sama can. Kemudian apa seharusnya an ill is able. Nah, kalau misalkan ada isnya nggak apa-apa. Tapi segini teman-teman. Kalau misalnya nanti teman-teman melakukan dua perubahan. Misalnya di sini kita tambahkan is, sini tambahkan to. Nah, berarti yang di garis bawah yang lain itu juga bisa jadi jawaban. Kalau kita melakukan perbaikan lebih dari satu langkah. Gitu ya, teman-teman. Jadi di error analysis ini teman-teman nggak boleh melakukan lebih dari satu langkah untuk membenarkan. Itu ketentuannya. Karena kalau teman-teman misalkan menambahkan is itu satu langkah ya. Nah, able nggak boleh punya objek gitu. Atau kalau nggak gitu, kalau di sini tambahkan is, produce juga predikat, double predikat. Maka ditambahkan to di sini supaya produce-nya tidak jadi predikat. Nah, itu udah dua langkah, teman-teman. Nah, nanti jawaban yang lain atau yang di garis bawah yang lain juga bisa jadi jawaban kalau kita melakukan perbaikan dua langkah. Jadi semua yang di garis bawah juga bisa jadi jawaban gitu. Jadi kita nggak punya jawaban kalau semuanya benar. Seperti itu. Gitu ya. Jadi langkah yang bisa teman-teman ambil hanya sekali. Entah itu merubah, entah itu mengurutkan kembali gitu ya, menukar tempatnya, kemudian menghilangkan penambahannya atau menambahkan. Jadi cuma satu satu saja, nggak boleh dua langkah seperti itu. Gitu ya. Jadi sekali lagi kenapa nggak boleh kita tambahkan is di situ sama to? Kenapa harus can yang membenarkannya cuma bisa can di situ? Kenapa nggak bisa is to walaupun is to juga boleh teman-teman? Nah alasannya karena kalau kita mau menambahkan dua kali langkah, dua langkah itu maksudnya kita nambahin is ya teman-teman. Terus kita nambah itu lagi. Nah jawaban-jawaban yang lain juga bisa jadi jawaban nanti kalau ada kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Gitu ya. Jadi eh, hanya bisa satu langkah. Artinya kalau semuanya bisa jadi jawaban, ya nggak ada jawaban yang benar, yang pasti benar jadinya seperti itu, teman-teman. Begitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau gitu sebentar. Oke, thank you Mister. Kalau salah. Oke, baik. Kita lanjut ke jenis berikutnya yaitu misordering dari kata order ya, teman-teman. Artinya urutan. Nah, kalau misordering ini pengurutan yang kebalik. Jadi ada dua kata yang harusnya di urutannya A B sama si pembuat soal itu satu langkah ya, teman-teman. Si pembuat soal itu juga melakukan perubahan itu satu langkah saja.
Seperti itu. Jadi misorderingnya itu contohnya misalkan kalau dibalik A sama B ya, kita membenarkannya cuma satu A. Satu A sama B aja. Yang misalkan A sama B itu yang kebalik di garis bawah jadi satu ya, yang alfa misalnya. Yang Bravo, Charlie sama Delta nggak boleh diotak-atik gitu. Jadi satu gitu ya, teman-teman. Nah, contoh misordering tadi adalah yang eh, method new. Harusnya the new method. Gitu ya, materi kita hari ke-6. Ketika ada kata sifat nempel dengan benda yang dijelaskan, urutannya kata sifatnya dulu baru kata benda. Jadi harusnya the new method. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada addition dari kata add menambahkan. Jadi addition ini penambahan kata yang tidak perlu. Alias nanti jadi pemborosan. Nah, si pembuat soal itu menambahkan sekali ya, menambahkan satu saja. Kata yang tidak perlu ke dalam kalimat menjadi salah, jadi pemborosan, tidak efisien. Seperti itu. Contohnya adalah Faker is the most best tadi, teman-teman. Ya, jadi best itu sudah bentuk superlatif dari kata good. Jadi nggak perlu lagi ditambahkan most. Ya, sama kayak kita bilang better. Itu bentuk komparatif dari kata good. Nggak perlu lagi ditambah more. Jadi nggak bisa more better, nggak bisa, teman-teman. Secara efisiensi, itu pemborosan. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada omission dari kata omit, artinya menghapus atau menghilangkan. Jadi omission itu si pembuat soal menghapus satu kata dan yang dihapus itu kadang kelihatannya sepele, teman-teman. Pendek-pendek ya, biasanya biasanya an, biasanya of, biasanya in, biasanya the dan lain-lain. Tapi walaupun sedikit gitu ya, pendek gitu, tapi itu penting di dalam kalimat. Nah, contoh omission tadi adalah yang of tadi, teman-teman, di setelahnya one tadi. Nah, kenapa kalau nggak ada of itu salah? Karena one, sorry, sebelumnya saya ke depan ke the-nya dulu ya, teman-teman. The itu adalah yang memulai noun phrase. Ya, jadi the sampai skills itu kata benda di subjek. Nah, one itu di sini berarti dia kata ganti. One itu punya dua kelas kata ya, teman-teman. Dia bisa kata sifat, menundukkan jumlah bendanya. Dia juga bisa jadi kata ganti. Nah, kalau nggak ada kata benda setelahnya, berarti dia kata ganti. Nah, kalau ada kata ganti sama kata benda, nanti double subjeknya. Otomatis yang kedua harus dirubah jadi keterangan. Materi kita hari ke-7 ya, tentang keterangan. Cara merubah kata benda menjadi keterangan, tambahkan preposisi. Nah, selain itu di hari ke-6, sehari sebelumnya ya, tentang kata sifat, saya juga menjelaskan ke teman-teman nih. Kalau ada penanda jumlah nabrak kata of setelahnya, harus ada the dulu sebelum ada kata benda setelahnya. Ya. Nah, jadi yang di sini yang dibalik, yang dihilangkan adalah of-nya. Jadi petunjuknya teman-teman one sama the. Ya, jadi di sini kehilangan of. Seperti itu. Nah, jadi dengan mengenali ini, teman-teman bisa mengantisipasi ketika teman-teman mengerjakan soal error analysis dengan mencoba-coba yang di garis bawah itu. Jadi kesalahannya di mana, di mana, di mana, itu menggunakan pengetahuan ini. Tentunya kalau misalkan babnya itu sudah kita pelajari dari bab 1 sampai bab 8. Kalau vocab, tentunya itu nanti teman-teman akan perkaya dari latihan-latihan. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya, kurang lebih seperti ini. Contoh soal pertama ini misformation ya, teman-teman. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan latihan error analysis, bisa menggunakan materi-materi kita yang sebelumnya. Maksudnya dengan cara lama ya. Cara yang agak lama tapi akurat, teman-teman. Nah, cara yang agak lama itu yang sebelumnya kita pelajari, cari subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi dipecah-pecah dulu bagian kalimatnya. Ada yang hilang nggak di dalam bagian kalimat? Terutama bagian-bagian penting, contohnya subjek dan predikat. Kalau ada conjunction ya berarti butuh subjek predikat lagi ya. Intinya materi hari pertama sampai hari kelima. Oke. Nah, kalau kita cari predikat di situ sudah ada develop, teman-teman ya. Itu verb 2 karena ada objeknya. Subjeknya adalah kata much cultures. Itu kata benda gitu ya. Jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, sekarang kita analisa. Develop itu butuh objek dan setelahnya itu ada objeknya ya, yaitu their own agricultural techniques. Kata benda intinya di tekniknya itu. Nah, di depan sendiri atau di sebelum koma itu ada preposisi diikuti kata benda. Berarti ini adalah keterangan. Nah, berarti secara kalimat, kelengkapan itu nggak ada masalah, teman-teman. Subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau sentencing tidak ada masalah, bab 1 sampai bab 5 nggak ada masalah, berarti itu bab 6 sampai bab 8 alias bab frase. Ya, kalau bab frase ya teman-teman cek satu persatu, kanan kiri dari yang digarisbawahi.
Kita cek dulu yang alpha, di situ ada over. Over di sini preposisi ya, teman-teman. Di setelahnya ada kata bendanya yang dirubah jadi keterangan. Dan ini keterangan waktu pakai over tidak masalah. Jadi yang alpha nggak ada masalah. Sekarang kita ke yang bravo. Much itu adalah kata sifat ya, teman-teman. Dia penanda jumlah atau quantifier. Atau kalau dulu di bab 6 kita menyebutnya cardinal number. Gitu ya, teman-teman. Nah, penanda jumlah menjelaskan kata benda secara kelas kata tidak ada masalah. Kenapa saya sebutkan secara kelas kata? Karena adjektif di situ kita memang butuh adjektif. Cuman secara bentuknya yang salah, teman-teman. Jadi ini kita bahas di hari kelima. Ketika kita belajar double komparatif, itu di situ kita belajar juga perbedaannya many sama much. Ya, jadi many itu untuk menjelaskan benda yang bisa dihitung. Dan benda setelahnya harus jamak, ya. Sedangkan much itu untuk benda yang tidak bisa dihitung, teman-teman. Nah, benda yang tidak bisa dihitung itu nggak bisa dijamakkan ya. Jadi harus apa adanya, seperti itu. Sedangkan kalau teman-teman lihat di setelahnya much itu ada kata benda cultures, ada S-nya. Artinya bendanya jamak, teman-teman. Nggak boleh pakai much, pakainya adalah many. Gitu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan vocab. Jadi vocab itu teman-teman nanti perkaya dari sering-sering latihan. Selain yang saya berikan di kelas itu ya, karena vocab ini banyak sekali teman-teman. Gitu ya. Jadi nanti kalimat yang benar berbunyi, over the course of history, many cultures develop their own agricultural techniques. Jadi sepanjang perjalanan sejarah, banyak kebudayaan mengembangkan teknik-teknik agrikultur mereka sendiri. Seperti itu. Nah, masih di misformation, ini misformation yang kelas katanya sudah benar tapi bentuknya salah. Kalau di buku atau teman-teman pengen nyari di Google itu namanya adalah inflectional error. Ya, jadi kesalahan secara infleksional. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh berikutnya. Ini masih di misformation ya, teman-teman. Caranya sama. Kalau teman-teman belum terbiasa dengan error analysis, dipecah-pecah dulu. Ya, jadi kalau ditarik dari depan ke belakang itu ada keterangan ya. Rarely itu keterangan, teman-teman. Adverb. Nah, dan dia adalah keterangan yang konotasinya negatif atau negative expression, negative adverb. Kalau diletakkan di sebelum subjek dan tidak ada koma setelahnya, ini menjadi penanda inversi nomor 3. Ya, artinya setelahnya harus diinversi. Materi kita hari keempat, teman-teman ya. Dan benar sekali di situ ada auxiliary has. Kata kerja yang dibantu adalah verb 3 yaitu had. Gitu ya. Nah, subjeknya itu di tengah-tengahnya itu yaitu a communication technology. Nah, berarti secara susunan tidak ada masalah ya. Pakai has juga tidak ada masalah karena subjeknya tunggal, teman-teman. Had juga tidak ada masalah, verb 3, karena pakai auxiliary dari keluarganya have. Have itu gandengannya verb 3 ya, teman-teman. Jadi tidak ada masalah yang alpha sama yang bravo. Kemudian kalau yang Charlie kita cek di situ as great an impact on society. Nah, impact itu tunggal karena dia pakai an. Jadi nggak ada masalah. Ada preposisi on untuk merubah kata benda society menjadi keterangan supaya nggak tabrakan sama objek impact ini. Ya, teman-teman. Jadi on nggak ada masalah, sudah benar. Kemudian, nah yang salah adalah yang di delta ini. Ini ada predikat lagi, teman-teman. Padahal subjeknya tidak ada. Dan kalau kita lihat di sebelumnya itu ada determiner yaitu the. Materi kita hari ke-6 ya. Tentang kata sifat. Salah satunya adalah determiner. Nah, determiner itu kata sifat yang gimana? Determiner itu adalah kata sifat yang selalu membutuhkan kata benda setelahnya sebelum dia nabrak bagian kalimat berikutnya. Nah, misal kalau grow ini kita anggap predikat ya, teman-teman. As ini kita anggap sebagai conjunction. Nah, subjeknya nggak ada karena the belum nemu kata benda. Tiba-tiba nabrak predikat. Jadi yang salah adalah yang delta itu harusnya kita isi pakai kata benda, teman-teman. Ya, jadi bukan grow tapi growth ditambahkan th kata bendanya. Jadi kalimat yang benar, rarely has a communication technology had as great an impact on society as the rapid growth of the internet. Jarang sekali teknologi komunikasi itu memiliki dampak yang sama besarnya terhadap masyarakat dengan pertumbuhan yang cepat dari internet. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah dua contoh misformation ya. Yang pertama tadi kelas katanya sudah benar, much tadi, tapi bentuknya salah, harusnya many, bukan much. Nah, kalau yang kedua ini misformation, tapi kelas katanya yang sudah
Keliru. Jadi si pembuat soal itu ketika merubah kata tersebut ikut berubah kelas katanya. Jadi kita bisa ketahui itu salah dari penempatannya. Kita tidak butuh kelas kata-kata kerja di situ, tapi kita butuh kata benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau yang perubahan kelas kata seperti ini itu namanya derivational error, teman-teman. Ya, jadi kesalahan kalau siapa tahu teman-teman pengen ngecek di Google atau di buku gitu ya, nyari-nyari buku, itu namanya derivational error seperti itu. Nah, kemudian kita ke kesalahan berikutnya, contoh kesalahan berikutnya ya. Nah, untuk kesalahan berikutnya ini, mulai dari misordering, kemudian addition sama omission, ini salah satu cara mengenalinya adalah kalau teman-teman menemukan ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, ya teman-teman. Contohnya di sini ada manner same, itu coba teman-teman cek dahulu. Karena biasanya itu adalah misordering ya, atau pembalikan contohnya di sini. Jadi kalau ada kata sifat, yaitu the same, ya kata sifat, ketemu dengan kata benda yang dijelaskan, yaitu manner di situ, urutannya harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Jadi ini kebalik, teman-teman. Harusnya kalimatnya berbunyi, sorry ini ya. Jadi kalimatnya harusnya berbunyi, erosion by wind shapes landscapes in much the same manner as erosion by water does. Erosi oleh angin itu membentuk kenampakan daratan gitu ya, dengan cara yang sangat sama seperti erosi oleh air. Seperti itu. Nah, jadi kalau ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, kemungkinan itu adalah misordering. Nah, selain misordering, kalau ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, ada kemungkinan juga itu adalah penambahan kata yang tidak perlu atau addition, teman-teman. Contohnya di sini ya. Nah, ini petunjuknya teman-teman di soal adalah kata are sama made. Nah, kalau teman-teman menemukan ada to be yang diikuti verb 3 itu pasif. Dan pasif itu tidak boleh punya objek materi kita hari ketiga. Nah, jadi ini harusnya objeknya kita hapus, teman-teman. Oke, kalimat yang benar, fossils are made up of the remains of once living organisms. Jadi fosil itu dibuat atau tersusun dari sisa-sisa organisme yang dulu hidup. Seperti itu. Nah, ini penambahan yang tidak perlu. Jadi harus ada yang dihapus, yaitu them-nya itu ya. Pasif tidak boleh punya objek. Kemudian yang terakhir sama, kalau ada dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, kemungkinan besar juga di tengahnya ada yang hilang. Nah, contohnya di sini, teman-teman. Ini materi kita hari ke-6 ya. Jadi kalau benda itu sudah jelas, salah satu penanda kalau benda itu sudah jelas adalah benda itu diciptakan Tuhan cuma ada satu. Atau yang diketahui manusia cuma ada satu, teman-teman. Nah, contohnya kalau saya menceritakan ke teman-teman tentang matahari, misalnya yang paling umum dan sering saya pakai ya, teman-teman. Jadi, kalau saya menceritakan ke teman-teman misalnya nih, mataharinya tertutup awan. Nah, pasti teman-teman, walaupun belum pernah ketemu saya atau baru pertama ngobrol dengan saya, pasti tahu matahari yang mana yang kita maksud. Ya, jadi matahari itu cuma ada berarti benda itu sudah jelas, teman-teman. Nah, kalau benda itu sudah jelas, harus pakai the. Nah, selain sun, beberapa benda misalnya ada world gitu ya, dunia, kemudian ada juga universe, itu harus pakai the atau teman-temannya the. Gitu ya, yang penanda benda itu jelas. Jadi di sini yang kehilangan adalah universe ini harusnya ada the di tengah-tengahnya, teman-teman. Kalimat yang benar, energy in various forms is the driving force behind all processes in the universe. Nah, kalau benda yang cuma ada satu itu disebutnya singularity noun. Seperti itu, teman-teman. Beda dengan singular noun ya. Singularity noun itu benda yang diciptakan cuma satu. Kalau singular noun, benda itu tunggal atau cuma disebutkan cuma satu. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dan penjelasan singkat mengenai error analysis. Nah, sekarang kita praktek ke contoh latihan buat teman-teman ya. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Di sini waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo, bravo, dan betul sekali jawabannya bravo ya, teman-teman. Jadi alasannya gini, di situ ada kata the most. Jadi dia keterangan, adverb artinya yang paling, teman-teman. Keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat, reason itu kata sifat ya, teman-teman. Dia juga bisa menjelaskan kata keterangan. Nah, cuman di sini kata sifat ini tidak bisa menjelaskan kata sifat yang lain atau kata sifat tidak boleh menjelaskan verb. Walaupun ini kata sifat ya, teman, tapi dibuatnya dari verb. Namanya participle, ini verb 3, teman-teman. Nah, otomatis ini harus kita rubah jadi keterangan. Jadi kalimat yang benar harusnya pakai recently ya. Kalimat yang benar, sorry, ini saya sebelum saya rubah keterangannya, mohon maaf teman-teman. Jadi ini harusnya recently. Kalimat yang benar, in the Baltic Sea, the most recently observed algae bloom occurred in 2021 atau 2021. Jadi kalau diartikan di Lautan Baltik, eh, al sorry, eh, apa ya, musim mekar alga yang paling baru-baru ini diobservasi atau yang diamati itu terjadi di tahun 2021. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Hmm. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa. Mari kita cek bersama ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang, James Madison served, ya betul sekali, jawabannya adalah yang alpha. Serve itu artinya mengabdi, teman-teman. Kalau to itu diikuti nama lembaga atau perusahaan atau instansi di mana dia mengabdi. Tapi di sini dia jadi manusia. Presiden itu kan manusia ya, bukan presidensi. Kalau presidensi baru itu adalah jabatannya. Tapi kalau presiden itu manusianya, teman-teman. Nah, otomatis nggak bisa pakai to, pakainya adalah us. Maaf, ini juga belum saya rubah ininya. Saya lupa tadi, mungkin saya lupa men-save ya. Jadi kalimat yang benar, James Madison served as the fourth president of the United States from 1809 to 1817. Jadi James Madison itu menjabat atau mengabdi sebagai presiden keempat dari Amerika Serikat sejak tahun 1809 hingga 1817. Oke, nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba lagi. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga Delta. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah yang salah adalah yang alpha ya, teman-teman. Jadi, kind itu adalah kata benda yang bisa dihitung. Nah, kalau kita pakai all, maka bendanya harus jamak. Nah, tapi kan itu kan gak jama. Ini petunjuk teman-teman ya. Jadi pakainya bukan all, teman-teman. Pakainya kalau misalnya kita mau bilang semua, tapi benda yang dijelaskan ternyata tunggal, pakainya adalah every. Gitu ya. Jadi di situ harus, sorry, ini penandanya yang salah ya, teman-teman. Mohon maaf. Maksudnya penjelasannya abaikan saja. Jadi harusnya bukan pakai all, pakainya adalah every. Jadi yang benar, every kind of bird has a unique pattern of feathers that aids in identification and camouflage. Jadi identification kata benda ya, sebagai objek dari in, teman-teman nggak ada masalah. Camouflage juga kata benda. Seperti itu. Dia dihubungkan pakai fanboys. Jadi nggak ada masalah yang delta. Nah, nanti kalau diartikan setiap jenis burung itu memiliki pola yang unik. Jadi pola bulu yang unik yang membantu atau yang memudahkan dalam identifikasi atau
mengenalinya ya. Dan juga untuk kamuflase. Maksudnya mungkin identifikasi atau pengenalan ini adalah sesama spesies. Maksudnya untuk apa? eh untuk persaingan wilayah atau untuk kawin misalnya dan lain-lain seperti itu teman-teman. Oke, jadi jawabannya yang alpha harusnya pakainya every. Jadi kalau all bendanya bisa dihitung harus jamak ya. Tapi karena di situ tidak jamak pakainya every. Walaupun artinya sama tapi beda penggunaan antara all sama every, teman-teman. Oke. Lanjut ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alpha, ada juga delta. Kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, astronomers successfully used yang alpha gak ada masalah, teman-teman. Astronomer subjeknya ya, predikatnya dia verb 2. Verb 2 itu bisa dipakai oleh semua subjek. Entah itu yang bisa dihitung ataupun entah itu yang bisa dihitung. Kalau bisa dihitung bisa jamak, bisa tunggal itu pakai verb 2 nggak ada masalah. Kemudian successfully itu adalah kata keterangan. Dia menjelaskan kata use, teman-teman. Dan nggak ada masalah karena use itu kata kerja yang punya arti dan dia verb tunggal, nggak ada auxiliary-nya. Jadi kalau mau dijelaskan pakai keterangan, itu bisa diletakkan di sebelum kata kerjanya. Gitu ya. Jadi alpha nggak ada masalah, bravo juga nggak ada masalah. Radio telescopes, dia jamak karena tidak ada penanda jumlah tunggal di sini. Jadi nggak ada masalah yang Charlie ya. During the 1960s to explore. Nah, yang salah adalah yang delta. Ini materi kita hari ke-6 tentang kata sifat. Ini kebalik, teman-teman. Misordering ya. Jadi harusnya bukan fenomena kosmik, tapi kosmik fenomena. Karena kosmik itu kata sifat ya, teman-teman. Jadi kalimat yang benar, astronomers successfully used radio telescopes during the 1960s to explore cosmic phenomena. Nah, fenomena pun jamak. Tunggalnya adalah fenomenon, teman-teman. Nanti kalau diartikan para astronomer itu berhasil menggunakan teleskop radio selama tahun 1960-an untuk menjelajah atau untuk meneliti maksudnya gitu ya atau mempelajari fenomena-fenomena kosmik seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, semuanya menjawab alfa dan betul sekali ya teman-teman. Ini materi kita tentang inversi. Jadi kalau pakai there di depan sendiri, maka subjeknya di setelahnya predikat. Ya, jadi subjeknya itu adalah five key battles. Dia jamak ya. Jadi nggak boleh pakai was. Pakainya adalah were, teman-teman. Sebentar, kenapa five key battles bukan five keys battle? Five Keys Battle. Di sini ada kalau Five Keys Battle ada dua kesalahan ya teman-teman. Yang pertama ada penanda jumlah five, 5. Battle-nya itu harus jamak. Jadi five battles seperti itu. Kemudian nanti dari artinya nggak bisa. Jadi pertarungannya 5 kunci. Jadi gitu nanti teman-teman. Jadi five key eh sebentar. Ini juga berantakan ya. Maksudnya gini teman-teman. Kalau kita mau bilang pertarungan 5 kunci, maksudnya pertarungannya 5 kunci gitu ya. Pertarungannya 5 kunci. Kan itu ada kepemilikan ya, teman-teman. Jadi urutannya harusnya dari belakang. Jadi eh, the five, sorry, nggak usah pakai the karena ada kepemilikan. Jadi five keys. Nah, jadi penulisannya seperti ini, teman-teman. Jadi five keys battle.
sorry, mana T-nya ini? Oh ini teman-teman, battle. Jadi pertarungannya 5 kunci. Itu seperti ini, five keys battle. Oke. Kalau kita mau pakai yang itu, jadi five keys battle seperti ini nggak bisa teman-teman, karena nggak ada jamak. Sedangkan di situ ada penanda jamak five, jadi harus ada S-nya. Ya, jadi five keys battles. Artinya pun nanti jadi pertarungan, sorry, 5 pertarungan, pertarungannya kunci. Jadi yang bertarung itu kunci, teman-teman. Sedangkan di soal itu, key-nya itu kata sifat. Nggak bisa kata sifat dijadikan kepemilikan. Kita nggak bisa bilang beautifuls. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya, karena beautiful itu adalah kata sifat. Masa kata sifat dijadikan kata sifat seperti itu. Jadi, maksudnya kata sifat ditambahkan kepemilikan. Yang bisa dijadikan kepemilikan itu cuma benda. Jadi punyanya siapa seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman mungkin di sini beda mengartikan, key di situ bukan artinya kunci ya, teman-teman. Key di situ artinya sama dengan important atau main. Sama kayak main. Jadi dia memang kata sifat, bukan kata benda. Jadi nggak bisa dikepemilikan, teman-teman. Nggak bisa ditambahkan tanda petik S. Sebentar, saya bukakan kamus dulu. Karena memang kalau vocab itu kita harus ceknya di kamus ya. Jadi sebentar saya bukakan kamus dulu, teman-teman. Saya lupa tadi karena buru-buru. Oke, sebentar. Saya pindahkan layarnya ke kamus ya. Nah, kita cari kata key. Key itu memang bisa jadi kata benda, teman-teman. Artinya kunci. Nah, tapi di sini ada angkanya. Kalau misalkan teman-teman mencari kata kok ada angkanya, berarti dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Selain kata benda, yang artinya kunci ini ya, yang bisa ditambahkan tanda petik S, teman-teman. Dia juga punya kelas kata lain, kita tarik ke bawah. Nah, dia juga bisa jadi kata sifat. Kalau ini nggak bisa, teman-teman tambahin tanda petik S. Nah, artinya itu sama kayak very important. Seperti itu. Sama kayak main yang saya tuliskan tadi ya. Jadi important atau main. Jadi nggak bisa dijadikan kepemilikan. Seperti itu. Gitu ya. Jadi artinya itu yang paling penting atau yang paling berpengaruh di sejarah di sejarah atau peristiwa sejarah maksud saya seperti itu. Sebentar, saya salah membuka file. Di sini ya, jadi kalau five keys battles nggak bisa, teman-teman. Karena key itu kata sifat tidak bisa dijadikan kepemilikan. Kepemilikan itu cuma ada dua, yaitu possessive adjective sama possessive pronoun. Gitu ya, nggak ada sorry, nggak ada, gimana ya ngomongnya? Possessive adjective pun itu dibuat dari kata benda, teman-teman ya. Dari kata benda ataupun memang yang bentuknya memang sudah murni. Contohnya my, itu namanya possessive adjective. Ya, kepemilikan. Ada juga possessive adjective yang dari kata benda, misalnya pintunya rumah itu. Jadi itu houses, sorry, sorry teman-teman, houses door, misalkan gitu ya. The houses door, eh, pintunya rumah itu. Jadi the houses door seperti itu. Nah, house itu kata benda ditambahkan s, tanda petik s nggak apa-apa, dia jadi kepemilikan. Ya, misalkan kita mau bilang rumahnya Andi, ya kita bilangnya Andi's motorcycle. Sorry, rumah ya, Andi's house seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi eh, kalau kata sifat, contohnya adalah misalnya kata sifat beautiful tadi, teman-teman, nggak bisa ditambah tanda petik s, nggak bisa, gitu ya. Jadi yang benar harusnya there were five key battles. Kalau ini sudah benar, teman-teman ya. Nanti kalau diartikan ada 5 peperangan penting di perang revolusioner Amerika yang sangat mempengaruhi atau yang sangat ya yang sangat mempengaruhi dampaknya atau hasilnya atau apa ya setelahnya lah seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis. Dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, ada juga delta. Kita cek. Kalau ditarik dari depan ke belakang, import itu verb SCS ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada kata yang di tengah-tengah kalimat berakhiran huruf besar, itu nama. Dan nama itu tidak bisa dihitung, teman-teman. Jadi walaupun ada S-nya di belakang itu tetap dianggap tunggal ya. Misalkan kita punya teman namanya Anis, Agus, apalagi yang ada S-nya. Misalnya Lilis misalnya. Nah, itu tetap dianggap tunggal karena dia satu orang. Sama di United States itu satu kesatuan negara, teman-teman ya. Intinya satu negara seperti itu, satu bangsa. Nah, otomatis pakai verb SES yang alpha tidak ada masalah. Nah, yang salah adalah yang Bravo ya. Benda yang dijelaskan jelas ada quantities. Dia jamak, nggak boleh pakai e. Jadi atau en itu dipakai untuk menjelaskan benda tunggal. Kalau jamak ya nggak boleh pakai teman-teman. Jadi ini dihilangkan saja. Ini addition ya. Jadi dihapus nggak apa-apa. Kalau kata benda jamak itu nggak pakai determiner nggak masalah, teman-teman. Atau kalau mau pakai determiner juga boleh pakai many tapi ya. Seperti itu. Atau some juga boleh. Seperti itu. Jadi yang salah adalah yang Bravo karena sekali lagi tidak bisa menjelaskan benda jamak. Itu artinya sebuah, seekor, seorang, sehelai, sebutir seperti itu. Itu ya. Jadi jawabannya yang Bravo, teman-teman. Kalau yang Delta itu tidak ada masalah ya. Manufacturing itu manufaktur, dia kata benda. Dia sama-sama dijelaskan pakai N, menghubungkan dua yang setara. Jadi kalau ini kata benda, itu construction juga kata benda, teman-teman. Jadi for construction and for manufacturing. Seperti itu. Berarti bukan jamak ya, Kak. Kalau a few beda, teman-teman ya. A few itu satu kata. Bukan a berdiri sendiri, few berdiri sendiri, bukan. A few itu satu kata. Sama kayak kita bilang a lot of. A lot of itu bukan a-nya berdiri sendiri ya, teman-teman. Jadi a lot of itu satu kesatuan. Seperti itu. Nah, tapi baru benda setelahnya itu harus jamak. Nah, tapi di sini kan bukan a few ya. Ini a saja, teman-teman. Kita nggak boleh bilang I have a books. Itu nggak boleh. Kita cuma bisa bilang I have a book. I have a pen. I have a pineapple. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab delta. Sepertinya semua menjawab delta. Mari kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the art of cubism, pakainya was, nggak ada masalah ya teman-teman. The art tunggal. Kemudian pioneer dia pasif, be verb 3 ya, karena tidak ada objeknya. Di situ tidak ada masalah. By Pablo Picasso when he, nggak ada masalah. He ini kembalinya ke Pablo Picasso ya, cowok teman-teman. Nah, yang salah adalah exhibits. Di situ ada fanboys and harus menghubungkan dua yang setara ya. Dan ini konteksnya sama-sama terjadi di lampau, teman-teman, di masa lalu atau sejarah. Nah, kalau sebelumnya pakai verb 2 ya harusnya dia juga pakai verb 2. Gitu ya. Jadi bukan exhibits, tapi exhibited. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab
Charlie, semuanya menjawab Charlie ya. Kita cek bareng. Kalau ditarik dari depan ke belakang, the ultraviolet telescope is an astronomical, nggak ada masalah. Astronomical itu kata sifat menjelaskan kata benda instrument ya, nggak ada masalah teman-teman. With a wavelength, nggak ada masalah, ada bendanya tunggal ya. Ya, betul sekali jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ada kata shorter. Itu adalah penanda komparatif yang mana gandengannya bukan us, tapi gandengannya adalah than. Ya, jadi yang salah yang Charlie harusnya, ini materi kita hari ke-8 ya, gandengan kata, teman-teman. The ultraviolet telescope is an astronomical instrument with a wavelength shorter than that of visible light telescopes. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, semuanya menjawab Charlie. Kita cek ya. Sorry, kalau ditarik dari depan ke belakang, the guidelines for nutritional labeling nggak ada masalah, teman-teman. Ada kata sifat menjelaskan kata benda ya. On food products are set by health agencies. Dia jamak ya, karena tidak ada penanda tunggal dan dia bisa dihitung, jadi harus dijamakkan, nggak ada masalah, teman-teman. Nah, itu ada conjunction, titik koma ya, semicolon. Subjeknya, they do not determine. Ya, yang salah adalah yang Charlie, teman-teman. Alasannya adalah determine itu artinya menentukan. Dia butuh objek. Sedangkan setelahnya tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja yang tidak butuh objek, sorry. Kalau ada kata kerja yang butuh objek tapi tidak ada objeknya, harus dipasifkan. Jadi harusnya bukan aktif do verb 1 ya, tapi harusnya be verb 3. Jadi kalimat yang benar, the guidelines for nutritional labeling on food products are set by health agencies. They're not determined by food manufacturers. Jadi panduan untuk pelabelan nutrisi pada produk-produk makanan itu diatur oleh agensi-agensi kesehatan. Nah, mereka itu maksudnya panduan-panduan tersebut itu tidak ditentukan oleh pembuat makanan tersebut atau pabrik-pabrik makanan seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silakan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab bravo. Sepertinya semua menjawab bravo. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan ke belakang, because of itu preposisi ya. Kita cek setelahnya apakah subjek predikat atau cuma kata benda. Gak ada predikat teman-teman, cuman kata benda ya berarti. Nah, di sini cuman gak ada kata benda juga. Jadi yang salah adalah mobile-nya ini. Mobile itu kata sifat teman-teman. Sedangkan sebelumnya ada determiner the. Ya, jadi determiner itu kata sifat yang harus ada benda setelahnya dulu sebelum nabrak bagian kalimat berikutnya. Nah, itu ada preposisi. Berarti keterangan ya. Jadi sebelum nabrak keterangan ini harusnya ada kata benda dulu, tapi itu nggak ada, adanya kata sifat. Jadi ini harus kita rubah menjadi kata benda, gitu ya. Nah, ini kalau ini sudah saya rubah, teman. Jadi yang benar adalah mobility. Ya, pergerakan atau mudahnya akses berpindah-pindah seperti itu.
Jadi kalimat yang benar, because of the mobility of Native American tribes in the Great Plains, it is difficult for historians to reconstruct their shifting territorial boundaries. Jadi dikarenakan perpindahan-perpindahan dari suku-suku Amerika asli di daratan Great Plains, daratan besar gitu ya, sulit bagi para sejarawan untuk merekonstruksi batas-batas teritori perpindahan mereka atau batas-batas teritori yang berpindah-pindah atau yang berubah-ubahnya mereka seperti itu. Dan itu tadi adalah materi tentang error analysis ya. Jadi error analysis sekali lagi itu babnya materinya sudah kita pelajari hari pertama sampai hari ke-8. Yang perlu teman-teman perkaya adalah vocab-vocab. Contohnya perbedaannya mobile menjadi mobility, gitu ya. Bedanya few, bedanya little, a little, atau a few, few, little, a little. Nah, itu sebenarnya sudah saya sampaikan juga di hari ke-6 ya. Tapi tetap ada, pasti vocab itu banyak sekali teman-teman. Yang mungkin terlewat atau belum kita pelajari. Cara memperkayanya harus sering-sering latihan, gitu ya. Dan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, teman-teman bisa tanyakan ke saya. Nah, sambil saya absen, siapa tahu teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute. Silakan teman-teman. Oke, sudah selesai saya absen. Seperti ada pertanyaan di chat, ada pertanyaan dari Miss Andi. Tanya Mister, untuk latihan tambahan itu pembahasannya ada di mana ya? Nah, di link yang saya kirimkan. Jadi setelah di bawahnya link kelas itu kan ada link ini ya, teman-teman. Ada link apa namanya? Eh link pembahasan itu. Jadi link pembahasan itu nanti kalau teman-teman misalnya pengen menyekip pembahasannya itu boleh. Maksudnya kan itu kan sebenarnya adalah materi dari periode-periode sebelumnya ya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak pengen mengulang penjelasannya di skip aja sampai latihan-latihan soalnya. Jadi sebenarnya yang saya berikan ke latihan penunjang itu adalah latihan-latihan soal periode-periode sebelumnya yang saya kirimkan. Nah, jadi di link yang saya berikan itu, teman-teman skip aja langsung ke latihan soalnya seperti itu. Mister, apakah ada tips cepat lain selain lihat dua kata yang digarisbawahi tadi? Kalau itu, eh, tapi itu jangan dijadikan pasti ya, teman-teman. Karena gini, kadang dua kata yang digarisbawahi itu lebih dari satu. Misalkan A, B, C itu dua kata yang digarisbawahi. Yang saya maksud tadi, kalau teman-teman menemukan dua kata yang digarisbawahi menjadi satu, jadi ada kemungkinan itu bisa saja kebalik, bisa saja di tengah-tengahnya ada yang hilang, bisa saja dia itu penambahan kata yang salah satunya jadi harus dihapus seperti itu gitu ya. Jadi cara cepatnya ya eh, s- jadi gini teman-teman, error analysis itu ada cara cepat tapi agak lambat, yaitu teman-teman pecah dulu subjek predikat tadi. Tapi kenapa saya sebutkan agak lambat, karena teman-teman perlu pembiasaan, yaitu teman-teman perlu sering-sering berlatih. Di YouTube itu ada teman-teman baru-baru ini tuh komen, Sir, saya sudah praktekkan yang dipelajari di kelas tapi kok beda ya dengan yang keluar di soal gitu. Nah, teman-teman, nanti di akhir saya akan cerita ya, kenapa kok saya bisa punya soal-soal dari ITS yang asli. Jadi saya belajarnya bukan dari buku-buku kayak Longman dari dan lain-lain, tapi saya langsung dari soal dari ITS, teman-teman. Dan saya punya juga soal-soal dari kampus-kampus besar. Contohnya dari UNER itu ada ILPT ya. Kenapa kok saya punya? Nanti di akhir saya akan ceritakan, teman-teman. Nah, cuman dari yang saya pelajari, cara sebenarnya di TOEFL itu tidak sesulit yang di buku-buku. Jadi cara yang saya berikan ke teman-teman adalah cara yang paling mudah seperti itu. Nah, tapi walaupun cara paling mudah ya, teman-teman perlu pembiasaan. Karena kadang melihat itu mudah, teman-teman. Tapi ketika kita praktek, kadang kita menemukan yang mana yang kita belum pahami. Seperti itu. Nah, nanti ketika teman-teman belum paham sesuatu, boleh ditanyakan. Nanti saya bantu atau saya arahkan lewat Japri ataupun yang lain-lain lah seperti itu. Dan beberapa dari teman-teman periode-periode sebelumnya yang mengikuti kelas program ini dan lanjut ke program kedua yang saya buat sendiri ya, di luar lembaga, teman-teman, itu kadang mendapatkan soal yang sama dengan yang kita bahas di kelas tersebut. Namanya ekstensi, teman-teman. Ya, nanti pun di akhir teman-teman saya akan berikan testimoninya. Jadi teman-teman yang sudah pernah dapat soal yang sama dan ngabarin saya itu saya screenshot. Jadi kayak buat penyemangat saya belajar juga.
Nah, itu nanti biasanya saya buat penyemangat buat belajar teman-teman juga. Jadi teman-teman yang lain aja bisa dari nilai misalnya 425 bisa sampai 570 teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri atau nanti setelah kelas saya kirimkan lah testimoninya gitu ya. Tapi kalau alasannya kenapa saya bisa punya soal-soal itu nanti di akhir saya spill ya, teman-teman. Jadi cara cepatnya yang kita pelajari di kelas, Miss, tapi sekali lagi itu perlu pembiasaan. Nah, kalau untuk error analysis, Miss pecah-pecah dulu kalau belum terbiasa ya, pecah-pecah dulu subjek, predikat, objek, keterangan. Kalau misalkan sudah lengkap ya berarti nggak ada masalah dengan sentencing, baru menginjak ke phrasing. Ya, jadi yang di garis bawah itu Miss lihat kanan kirinya. Jadi apakah ada yang kesalahan kelas katanya, atau misalnya bentuk katanya, atau misal ada yang kebalik, atau misal ada penambahan. Nah, itu eh, tapi kalau teorinya sudah kita pelajari hari pertama sampai hari ke-8. Seperti itu. Tinggal vocab-vocab yang banyak sekali perlu teman-teman perkaya. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan scan dari depan. Tapi itu ada syaratnya. Syaratnya teman-teman harus sering-sering latihan. Ketika sudah terbiasa, teman-teman, melihat soal saja itu langsung kelihatan yang salah atau yang ganjil atau yang tidak tepat di mana. Gitu ya. Jadi, cara cepatnya adalah dengan pembiasaan. Seperti itu. Memang kita kadang keliru mengartikan cara cepat, teman-teman. Banyak orang mengartikan cara cepat itu kita cuman langsung melihat soal langsung bisa. Nah, padahal ya itu benar sih cara cepat gitu. Padahal untuk bisa mempraktikkan cara cepat itu ada langkah yang perlu atau ada tahap yang perlu teman-teman lalu, yaitu membiasakan diri untuk atau memahami cara cepat itu. Jadi jangan sering-sering latihan supaya terbiasa gitu ya. Nanti kalau udah terbiasa lihat soal langsung ketemu, teman-teman. Kemudian Kak ada tips nggak? Kadang kalau sampai error analisis ini aku agak eh, bingung gitu ya. Intinya sudah agak sangat lelah, sangat capek. Nah, eh, memang TOEFL ini adalah tantangannya adalah endurance, teman-teman. Karena satu, bahasa Inggris bukan bahasa kita ya, terutama di reading. Jangankan teman-teman ya, mungkin teman-teman banyak yang bukan dari jurusan bahasa Inggris atau mungkin teman-teman ada yang memang bahasa Inggris benar-benar dari basic, belajarnya memang benar-benar dari nol. Teman-teman saya yang ngajar bahasa Inggris pun itu banyak yang curhat ketika baru belajar TOEFL atau baru ikut tes TOEFL gitu ya. Ketika di reading itu kadang mereka capek sekali. Kayak cakra itu terkuras habis gitu teman-teman. Di structure bagian kedua. Dan itu normal gitu ya. Nah tapi kalau teman-teman sudah ini sedikit motivasi biar teman-teman nggak down ya. Jadi saya mengerjakan structure teman-teman, itu rekor saya yang pernah saya hitung ya, itu paling cepat itu 4 menit untuk mengerjakan 40 soal. Jadi 4 menit itu sudah selesai. Bahkan saya pernah dianulir di salah satu lembaga penyedia tes TOEFL resmi. Tapi nanti di akhir saya ceritakan ya, ini nggak bisa saya buka di sini teman-teman. Kenapa kok seperti itu? Intinya saya tuh di apa namanya dicurigai karena mengerjakan terlalu cepat. Padahal itu nggak boleh, dari ITS nggak ada seperti itu. Justru kalau kita sudah terbiasa latihan itu ketika mengerjakan itu bisa cepat teman-teman, dan itu tepat, cepat dan tepat seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak boleh menganulir karena apa namanya? Karena kecurigaan sendiri tidak ada bukti, nggak boleh. Jadi, pengawas itu kadang ada yang, dan di akhir nanti saya teman-teman akan saya berikan rekomendasi ya kalau mau tes TOEFL resmi di mana, dan yang tidak saya rekomendasi di mana karena pengalaman-pengalaman yang nggak enak yang saya dapatkan nanti saya eh, spill semuanya di akhir teman-teman. Gitu ya. Jadi tipsnya gini, untuk structure ya, structure itu ada dua teman-teman. Structure bagian pertama sama bagian kedua. Memang banyak di bagian kedua ini karena vocab. Vocab itu saking banyaknya teman-teman, nggak akan habis kalau kita pelajari 1 bulan. Nah, karena banyaknya itu, saran saya kalau teman-teman masih merasa kesulitan dengan itu, teman-teman hajar dulu, sempurnakan dulu di. Saya ulangi lagi ya teman-teman. Jadi kalau kesulitan belajar di struktur bagian kedua atau error analysis itu, misalkan teman-teman mengerjakannya itu kayak capek banget, kayak kayak terkuras sekali, kayak draining banget gitu ya. Itu teman-teman fokus aja dulu belajarnya di struktur bagian pertama dulu. Karena sebenarnya bagian kedua ini hanya refleksi, teman-teman. Dari bagian soal apa? Struktur bagian pertama cuman soalnya itu berubah. Soalnya itu cuman dirubah saja. Yang awalnya kita disuruh milih pilihan A, B, C, D, melengkapi bagian kalimat yang hilang, gitu ya, di titik-titik itu. Nah, kalau di eh,
struktur bagian kedua itu kayak kita titik-titiknya dihilangkan. Jadi teman-teman kayak nggak dikasih petunjuk yang salah di mana. Di titik-titik itu yang atau harusnya titik-titiknya di mana itu teman-teman nggak dikasih tahu, gitu ya. Dan pilihan A, B, C, D-nya pun alias kemungkinan benernya apa teman-teman juga tidak dikasih tahu. Jadi untuk memperkuat keyakinan teman-teman atau confidence-nya teman-teman ya ketika mengerjakan error analysis, perkuat dulu struktur bagian pertama. Ketika teman-teman sudah kuat di struktur bagian pertama, nanti di struktur bagian kedua itu akan gampang, teman-teman. Cuman kayak kita mengerjakan bagian pertama, cuman soalnya aja dirubah. Seperti itu. Gitu ya. Dan sekali lagi harus sering-sering latihan supaya terbiasa. Kalau udah latihan tuh enak kok, teman-teman. Baru lihat soal pun itu akan kelihatan, oh ini salahnya di sini, salahnya di sini, salahnya di sini, seperti itu. Gitu ya. Kak, selain soal yang pernah dikasih kemarin, apakah nanti dikasih latihan soal soal lain lagi? Nah, nanti teman-teman akan saya berikan latihan itu di eh, mana teman-teman? Di akhir ya, mungkin di akhir nanti akan ada soal latihan. Tapi kayaknya listeningnya sudah kita bahas nanti teman-teman. Jadi listeningnya nanti kita akan bahas karena sudah saya buatkan materi. Memang saya berusaha memperbarui ya, jadi supaya variasi soal itu banyak teman. Tapi bisa juga nanti saya gantilah di listeningnya supaya teman-teman bisa dapat soal baru seperti itu. Jadi nanti bisa saya buatkan latihan-latihan soal berikutnya yang ada pembahasannya juga, yang sudah lengkap seperti itu. Dan kalau teman-teman pengen lihat yang soal resmi dari ITS bagaimana ya di listening, structure sama di reading nanti bisa ikut program bulan kedua. Nah, itu yang di luar lembaga yang saya buat sendiri. Yang saya ceritakan tadi banyak yang dapat soal yang kadang itu sama teman-teman yang dibahas di program ekstensi itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi semangat. Intinya saya senang kalau teman-teman itu semangat latihan, menanyakan latihan-latihan kayak ketagihan gitu itu saya juga senang sekali nyari-nyari gitu. Gitu ya. Cuman karena jadwal itu yang menyesuaikan saya biasanya ketabrak jadwal-jadwal ngajar privat dan lain-lain akhirnya kesulitan juga untuk membuatkan yang baru. Akhirnya saya ambilkan dari soal-soal yang periode-periode sebelumnya. Biasanya seperti itu, teman-teman. Gitu ya. Ini ya teman-teman semangat. Saya siap membantu lewat Zoom ya. Sorry, maksud saya lihat lewat WhatsApp kalau teman-teman ketika nggak Zoom seperti ini. Jadi ketika latihan menemukan kesulitan, japri saja. Saya bantu pasti teman-teman. Gitu ya teman-teman. Nah mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Silakan. Sepertinya masih aman ya. Atau nanti sekali lagi kalau teman-teman menemukan kesulitan ketika mereview rekamannya. Atau ketika teman-teman mengerjakan latihan, entah itu yang dari saya atau dari buku-buku yang lain, sumber-sumber lain, nggak apa-apa. Lumayan buat sumber belajar saya juga ya, teman-teman. Japri saja, nanti saya bantu lewat Japri. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semua. Semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. And I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone.